Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke mata kuliah psikososial ya. Psikologi dan sosiologi itu gabungan antara dua kata sebenarnya. Nah, kebetulan ini mahasiswanya belum pernah ketemu saya semua, tapi saya berharap video ini bisa mencerahkan, menjelaskan secara sederhana sebenarnya psikologi sosial itu apa. Saya ingin menjelaskan dulu tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kita bernama psikologi psikologi dan sosiologi yang dijadikan satu. Nah, mata kuliah psikologi sosial, psikososial. Secara garis besar akan mempelajari bagaimana pengaruh orang lain dan kelompok terhadap aspek-aspek psikologis, mulai dari afeksi, belief atau keyakinan, sikap, kognisi, dan tingkah laku seorang individu. Mata kuliah ini akan dibahas tentang pengertian, batasan, dan ruang lingkup psikologi sosial, mulai dari perkembangan psikologi sosial, metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk mengkaji, terus kemudian pengaruh orang lain. Nah, ini sisi sosiologinya, pengaruh orang lain dan kelompok terhadap individu, terus kemudian hubungan sosial, serta topik-topik lain yang berkaitan dengan kajian ilmu psikologi sosial, seperti self atau pribadi, kognisi sosial, atribusi, sikap, prasangka, diskriminasi, agresi, tingkah laku, dan prososial. Kok banyak banget ya istilah asingnya, nanti kita akan pelajari. Oke, pada akhir mata kuliah, apa sih harapannya dari mata kuliah ini? Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep ya, tetapi juga bisa mengaplikasikannya dalam sebuah proyek atau tugas akhir. Nah, nanti akan saya jelaskan pula tugas akhir itu apa. Oke, yang selanjutnya ini ada beberapa bacaan wajib. Ini memang wajib sifatnya, tapi kalau Mbak, Ibu menemukan bacaan lain yang lebih bisa memahamkan, karena kebetulan ini bahasa asing semua, bahasa Inggrisan gitu, cari yang lain monggo. Oke, untuk tugas, tugasnya ada individu. Kalau nggak salah mahasiswanya ada berapa ya jumlahnya, nanti saya cek ulang untuk psikososial, kalau tidak salah 5 mahasiswa. Nah, apa saja? Yang pertama adalah membuat rangkuman sesuai bahan kajian. Karena mahasiswanya 5, maka RPS nanti setiap mahasiswa akan mendapat 2 bahan kajian. Terus yang selanjutnya adalah video presentasi, dan selanjutnya adalah join adlink dan juga WhatsApp group. Ya, saya kira ini sudah semua. Untuk penilaiannya apa saja, mulai dari pengumpulan rangkuman, nah itu yang diupload ya, kemudian presentasi via video, ini yang video presentasi panjenengan, wis bentuknya bisa apa aja, terserah, monggo. Terus kemudian keaktifan dalam diskusi di kelas online, jadi nggak cuma baca atau buka grup aja atau download aja, tetapi juga aktif bertanya dan menanggapi. Oke, lanjut. Ujian tengah semester, UTS kita bentuknya apa sih? Gitu.
Nah, seperti di awal tadi ada sedikit pembukaan bahwa kita akan bereksperimen. Nah, kayak gitu. Nah, pengumpulan artikel mini riset ini yang perlu digarisbawahi, nanti formatnya akan saya share selanjutnya. Oke, itu ya, formatnya nanti akan saya tentukan dan di-share dan harap semuanya mengikuti. Terus yang terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, ini yang pasti ditunggu-tunggu. Yang akan dibuat dalam akhir ujian adalah membuat artikel mini riset tentang pemikiran dan pemahaman Anda seputar psikososial untuk pendidikan anak usia dini. Jadi nanti akan setiap topik akan dihubungkan dengan bagaimana sih aplikasinya dalam pendidikan anak usia dini. Itu ya untuk tugas semester. Oke, sekian dan terima kasih dan tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin ke RPS dulu ya. Ke RPS di PowerPoint sebelumnya sudah dijelaskan terkait psikososial itu apa. Maaf ya Ibu Mbak kalau mungkin ada suara reng-reng karena kebetulan rumahnya saya itu pinggir jalan raya jadi cukup ramai. Oke, kita ke psikososial. Sekali lagi psikososial itu gabungan dari dua disiplin yaitu psikologi dan sosiologi. Psikologi adalah ilmu kejiwaan, sedangkan sosiologi adalah ilmu tentang bagaimana secara pribadi bergaul dengan masyarakat dan orang-orang sekitar seperti itu. Jadi ini gabungan dua ilmu. Ini RPS kita. Ini juga sudah saya upload di Adlink, jadi bisa langsung dibuka. Nah, ini ada tema. Kita mulai dari tema 1 ya. Ini pembentukan kelompok. Ini jadi tema 1, tema 2, dan seterusnya. Di sini saya punya sampai 14 tema. Nah, karena kita ada 5 mahasiswa, jadi dibaginya menjadi 2 bahan kajian ke mahasiswa. Oke, ini untuk komponen penilaian dan kriteria. Lihat juga, saya ingin tampilkan ini aja supaya sama-sama jelas. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, lanjut ke format tulisan. Format tulisannya seperti ini ya. Sekali lagi, ini paperless kita untuk semester ini, jadi tidak dicetak, hanya bentuk ketikan seperti ini. Nah, perlu saya sampaikan karena kelas kita daring, jadi panjenengan nanti paling nggak punya dua tugas individu ya. Yang pertama ini tugas seperti ini. Nah, ini rangkuman sama seperti semester-semester sebelumnya, jadi saya nggak minta makalah yang tebel gitu, nggak, cuma rangkuman seperti ini aja. Ini nanti akan saya share juga formatnya, sudah A4, jadi tinggal mengganti isi-isinya aja. Apa aja sih isinya untuk tugas individu? Yang pertama, judul topik bahasan. Nah, ini sesuai yang sudah panjenengan bagi ya. Terus kemudian nama mahasiswa, prodi, NIM dan semester saya tambahkan satu di sini mata kuliah. Jangan sampai keliru ya mata kuliahnya, nama mahasiswa, prodi, NIM, semester dan mata kuliah. Terus yang selanjutnya ke pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan pasti udah banyak yang tahu kan isinya apa aja. Ini pendahuluan berisi pembukaan dan penjelasan singkat seputar topik. Jadi cuma singkat aja. Terus yang selanjutnya B, pembahasan berisi diskusi dan rangkuman materi. Bentuknya adalah rangkuman materi. Terus yang terakhir kesimpulan, berisi kesimpulan. Ini penutup aja gitu. Bisa sampean berisi rekomendasi, saran atau yang lain.
Terus yang ke D adalah referensi. Referensi ini jurnal ilmiah ya Ibu. Sekali lagi Ibu Mbak bukan dari web. Saya tidak menyarankan semester ini kita pakai web. Semuanya adalah pakai jurnal ilmiah. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nanti akan ada kalau akan saya jelaskan di video yang lain. Demikian dan terima kasih. Nah, ini kita masuk kelas dulu. Ini saya pakai PC, pakai komputer. Kita masuk pakai Google seperti biasa. Terus kemudian sebagai pengajar di sini. Kita ke kelas umum yang saya kelola. Terus kemudian kita masuk ke psikososial. Nah, ini diskusi kita. Kebetulan ini, nah, kayak gini. Terus aktivitas pembelajaran. Ini sudah ada pertemuan sesi 1 itu pertemuan ke-1 ya. Sesi ke-1 itu pertemuan ke-1, sesi kedua pertemuan kedua, sesi ketiga pertemuan ketiga, dan seterusnya. Ini ada sampai 13 pertemuan. Oke, lanjut untuk anggota. Siapa saja sih yang ada di kelas kita? Saya absen ya, Ibu Aris, Ibu Israatul, Ibu Nuril, Ibu Nurul, Bu Saida, Bu Umi, Bu Weni. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 ya. Oke, berhubung ini ada 7, untuk sementara silahkan ambil materi yang sebelum UTS dulu ya, satu-satu. Terus kemudian untuk formatnya sudah ada di video sebelumnya, di rekaman sebelumnya. Pengen lihat laporannya kayak apa? Siapa sih yang sering masuk kelas ini? Ternyata ini laporannya. Yang sudah mendownload tugas itu Bu Aris, Bu Israatul Aziza, Bu Nurul, Bu Saida, Bu Umi, Bu Weni. Bu Weni belum ya? Yang belum itu ini. Oke. Belum. Ini ada laporannya loh guys. Jadi nanti saya menilainya dari sini untuk keaktifan kelasnya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sampai sini dulu dan selamat mengerjakan. Terima kasih.